Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita. Mari kita sembah Tuhan. Suralaya basyana ya ralabu. Haleluya. Engkau segalanya. Engkau yang layak disembah. Engkau Raja kami. Yesus, Engkau yang menjagai kami. Engkau yang telah menyertai. Haleluya. Engkau memberiku kekuatan. Engkau memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Hidup kami milik-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu. Tuhan. Saya persilahkan Lause untuk berdoa. Terima kasih Pak Gem, dan senang sekali ketemu teman-teman hari ini. Hari ini adalah topik yang baru, bukan baru ya, karena di Alkitab semuanya itu berpusat pada Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Engkaulah benteng hidupku, Engkau adalah batu karangku, dikuduskanlah nama-Mu dan datanglah kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami selama 8 bulan kitab Efesus, Kolose, Filipi, dan Filemon. Hari ini kita sampai di surat Tesalonika, Tuhan Yesus. Biarlah surat ini menjadi pengharapan, menjadi semangat kami untuk bertahan sampai akhir sebagai mempelai yang menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali dan turut dalam kemuliaan-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, jagalah kami dalam hidup ini, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah Raja, Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang mulia sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, senang sekali hari ini ketemu, dan hari ini saya akan mulai dengan dua kitab yang menitik beratkan pada pengharapan, saudara. Pengharapan itu penting, dan setiap pelayan Tuhan itu harus punya pengharapan, ya. Karena pengharapan itu menciptakan semangat untuk hidup kudus, semangat untuk melayani. Jadi kalau ada satu orang datang ya, pelayan Tuhan, aduh, hidup ini tidak ada artinya. Kalau ada jemaat yang datang, yang harusnya nggak apa-apa, oh iya, memang hidup ini nggak ada artinya. Jadi pengharapan dan semangat itu bisa ditransfer ke orang lain. Jadi kita harus menjadi pelayan Tuhan yang mempunyai pengharapan, mempunyai semangat, sehingga kita dapat memberikan kepada jemaat-jemaat Tuhan pengharapan, penghiburan, dan semangat. Nah, disinilah kitab ini akan berbicara. Oke, saudara, selamat datang di surat Tesalonika. Saudara, beberapa orang merasa ketika mereka membaca Alkitab, mereka seperti di museum keagamaan.
melihat artefak kuno yang tidak memiliki arti bagi kehidupan di dunia ilmiah saat ini. Tetapi mereka salah, saudara. Tidak ada buku yang diterbitkan yang memiliki makna lebih dalam bagi kehidupan kita dan lebih relevan dengan masalah kita selain Alkitab. Dan ini adalah kata-kata saya sendiri, saudara, karena saya ini mengalami sendiri. Saya percaya pengetahuan tentang Alkitab tanpa sekolah perguruan tinggi lebih berharga daripada sekolah perguruan tinggi tanpa Alkitab. Saya sekolah sekuler sampai S2, saudara. Tetapi saya tidak bisa menggunakan itu dengan efektif sampai saya belajar Alkitab, saudara. Karena Alkitab itu adalah segalanya yang akan memberikan makna untuk seluruh kehidupan kita. Nah, saudara, dua dari surat Paulus yang paling awal adalah 1 dan 2 Tesalonika. Galatia adalah surat Paulus yang ditulis lebih dahulu atau yang pertama ditulis setelah perjalanan misionaris yang pertama. Nah, kedua surat ini ditulis untuk orang-orang nyata yang sedang mengalami masalah nyata di dunia yang tidak bersahabat dengan iman Kristen mereka. Anda dan saya dapat dengan mudah mengidentifikasi dengan orang-orang ini karena kita hidup yang di dunia yang sama, saudara. Nah, kita juga mengalami banyak masalah yang sama. Saudara, setelah Anda memahami latar belakang sejarah dan berkat dari kedua surat ini, yaitu hari ini, saudara, Anda akan melihat betapa berharganya dan praktisnya surat-surat ini, saudara, 1 dan 2 Tesalonika. Ini surat nggak sulit, ini surat mudah, tapi maknanya berharga. Dua tema dalam 1 dan 2 Tesalonika sangat saya sukai, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua dan pertumbuhan gereja dari bayi rohani untuk menjadi mempelai Kristus. Nah, ini berbarengan, saudara. Dalam dua surat ini, Paulus menyeimbangkan antara doktrin eskatologi dan pengajaran yang praktikal. Dia bersikeras bahwa doktrin kembalinya Yesus Kristus lebih dari sekedar doktrin, bahwa itu menjadi dinamis, menjadi suatu dorongan, pengharapan, semangat dalam hidup kita, dan dalam pelayanan gereja kita. 1 dan 2 Tesalonika adalah surat pengharapan. Jadi 1 Tesalonika 1 ayat 1 dari Paulus, Silas, dan Timotius kepada jemaat-jemaat di Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Saudara, sebelum saya masuk ke latar belakang kota dan sejarah, saya harus paparkan sedikit teologi dari pengharapan, saudara. Nah, saudara, pada saat Tuhan itu menghancurkan dunia kecuali Nuh dan keluarganya, dia mengadakan perjanjian dengan manusia bahwa saya tidak akan dengan cara ini lagi melenyapkan umat manusia, ya. Dan tandanya adalah pelangi. Kejadian 9 ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Jadi kita sama Tuhan itu ada janji kekal, bahwa Tuhan tidak akan membinasakan orang yang ada di dalam kita. Nah, saudara, kita lihat lagi di Wahyu 4. Nah, ini adalah tahta Allah. Jadi kalau kita mau lihat tahtanya Allah itu seperti apa, itu digambarkan di Wahyu 4. Nah, Wahyu 4, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, yaitu Yesus Kristus. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Saudara, di tahta Tuhan Yesus di surga itu ada pelangi, saudara. Pelanginya di surga itu beda dengan pelanginya di dunia. Pelanginya di dunia itu setengah busur, pelanginya di surga itu adalah full, seperti halo itu. Nah, apa maksudnya itu yang menjadi landasan pengharapan kita? Saudara, pelangi di tahta. Tahta itu dikelilingi oleh pelangi berwarna hijau, yaitu seperti jamrud. Pelangi adalah pengingat kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya dengan manusia.
Tahta itu berkata begini, saya berkuasa, semua kekuasaan ada di tangan saya. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan karena saya yang memerintah. Itu tahta. Tetapi sebuah perjanjian berkata, pelangi saudara, saudara, aku akan memenuhi firman ini kepadamu dan aku tidak bisa melakukan sebaliknya. Jadi dengan adanya tata Allah ada pelangi itu menandakan bahwa Allah itu akan selalu mengingat perjanjiannya bahwa dia tidak akan membinasakan manusia dengan cara yang sama pada zaman Nuh. Jadi pelangi di sekitar tata adalah hal yang luar biasa menunjukkan bahwa Tuhan akan selalu mengingat perjanjiannya. Orang iman yang bermegah dalam kedaulatan Tuhan, yang tahu bahwa Tuhan dapat melakukan segalanya dan Tuhan itu pasti menepati janjinya, karena dia tahu bahwa kedaulatan Tuhan ada di pihaknya, Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Inilah pengharapan kekal bagi orang-orang beriman. Suatu pengharapan yang pasti, pengharapan yang bukan dari dunia, tetapi pengharapan sempurna yang berasal dari surga, saudara. Nah, saudara, saya akan bahas tentang pengharapan. Apa itu pengharapan? Saudara, pengharapan berarti bahwa terus-menerus melihat ke depan untuk surga yang kekal. Jadi boleh dikatakan dengan carilah dahulu kerajaan Allah. Pikirkanlah perkara di atas. Carilah perkara di surga. Nah itu dia saudara. Jadi saudara, pengharapan bukanlah menaruh harapan pada dunia ini. Kapan saya kaya, kapan saya dipuji orang, bukan. Pengharapan bukanlah menaruh harapan pada dunia ini seperti yang dipikirkan beberapa orang atau sebuah bentuk pelarian atau angan-angan, saudara. Tetapi pengharapan adalah salah satu dari hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang Kristen. Bahkan seorang Kristen yang berpengharapan adalah tanda bahwa dia sudah diselamatkan. Ini tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan dunia sekarang ini. Saudara, jika Anda membaca sejarah, Anda akan menemukan bahwa orang-orang Kristen yang paling banyak melakukan sesuatu untuk dunia adalah mereka yang berpikir seperti Rasul Paulus. Berpikir ke surga, bukan ke dunia. Yang memberikan dirinya untuk pertobatan bangsa-bangsa. Orang-orang hebat yang membangun abad pertengahan. Kaum evangelis Inggris yang menghapuskan perdagangan budak. Semuanya meninggalkan jejak mereka di bumi karena bukan pikiran mereka terarah ke surga, tetapi bukan karena pikiran mereka terarah di bumi, tetapi justru karena pikiran mereka terarah ke surga, mereka bisa melakukan hal-hal hebat di dunia. Karena sebagian besar orang Kristen saat ini tidak lagi memikirkan surga, mereka akhirnya tidak begitu efektif dalam pelayanan. Orang Kristen yang efektif itu adalah orang Kristen yang menaruh pengharapannya di surga. Mereka akan dahsyat di bumi, saudara. Seperti Rasul Paulus. Nah, saudara, arahkan pengharapan Anda ke surga, maka Anda akan mendapatkan surga dan dunia dilemparkan kepadamu, kata C.S. Lewis. Jika Anda fokus ke bumi, maka Anda tidak mendapatkan keduanya. Tampaknya prinsip yang aneh, tetapi sesuatu seperti dapat lihat bekerja dalam hal-hal lain. Misalnya, saudara, kesehatan adalah anugerah yang luar biasa. Tetapi jika kita menjadikan kesehatan itu sebagai fokus utama kita, yang penting nomor satu adalah sehat, saudara. Maka kita ada mulai sedikit-sedikit salah di punggung, waduh saya sakit apa ya? Waduh saya apa ya? Nah, jika kita menjadikan kesehatan sebagai fokus utama kita, maka Anda akan mulai menjadi jengkel dan membayangkan ada sesuatu yang salah dengan Anda. Kesehatan itu bagus, tetapi tidak boleh menjadi fokus utama. Harta bagus, tetapi tidak boleh menjadi fokus utama. Bahkan keluarga pun adalah baik, tetapi tidak boleh menjadi fokus utama. Fokus utama kita adalah yang ada di surga, yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Anda menginginkan lebih banyak hal lain. Misalnya, makanan mewah, harta, pekerjaan yang wah, kekuasaan, kesenangan, ketenaran. Dengan cara yang sama, saudara, kalau kita fokus ke hal-hal ini, kita tidak akan pernah menyelamatkan dunia selama dunia adalah objek utama kita. Jadi kalau kita mau menyelamatkan orang-orang terhilang, pertobatan orang terhilang, fokus kita harus di surga.
pengharapan kita harus ada di surga. Kita harus belajar untuk menginginkan sesuatu yang lain, sesuatu yang kekal. Sebagian besar dari kita merasa sangat sulit untuk menginginkan surga sama sekali karena kita tidak memusatkan pengharapan kita ke surga, saudara. Satu alasan untuk kesulitan ini adalah ya karena kita belum cukup dilatih. Kita belum tahu banyak firman Tuhan. Kita belum tahu surga itu seperti apa. Karena apa? Seluruh pendidikan kita cenderung memusatkan pikiran kita pada dunia ini. Alasan lain adalah ketika keinginan yang sebenarnya untuk surga tidak hadir di dalam hidup kita. Karena kita tidak mengenalinya, saudara. Kebanyakan orang, jika mereka benar-benar belajar untuk melihat ke dalam hati yang terdalam, sebenarnya kalau kita renungkan, kita lihat hati kita terdalam, akan tahu bahwa sebenarnya mereka menginginkan dan sangat menginginkan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, yaitu sukacita, yaitu damai sejahtera dan kebenaran. Saudara, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Itu adalah dari surga. Itu yang harus kita fokuskan. Ada banyak hal di dunia ini yang menawarkannya untuk memberikan kepadamu. Tetapi dunia ini tidak pernah menepati janji mereka. Apapun yang di dunia ini tidak pernah memuaskan kita, saudara. Misalnya kerinduan yang muncul di dalam diri kita saat pertama kali jatuh cinta. Atau pertama kali memikirkan, wah saya mau keluar negeri, holiday, hotel yang mewah. Atau pertama kali kita mempelajari topik yang menggairahkan kita. Saudara, itu adalah kerinduan yang tidak ada yang bisa benar-benar memuaskan saudara. Saya tidak berbicara tentang apa yang biasanya disebut cinta yang gagal atau liburan yang mengecewakan atau ilmu yang terbuang sia-sia. Saya berbicara tentang yang terbaik dan yang kekal. Ada sesuatu kita pegang di saat pertama kerinduan yang ada di dunia ini. Lama-lama akan memudar begitu saja dalam kenyataan. Saya pikir semua orang tahu apa yang saya maksudkan. Kita tidak bisa kayak greget cinta yang pertama kayak waktu kita remaja gitu, ya barusan kita lihat aja udah merasa malu, atau kita tidak pernah merasakan kayak kenikmatan traveling saat pertama kali traveling, saudara. Jadi segala sesuatu di dunia itu akan memudar. Pernikahan mungkin menjadi pernikahan yang baik. Traveling mungkin dengan hotel yang wah serta pemandangannya mungkin sangat bagus. Dan mungkin ilmu yang sangat menarik dan menggairahkan dalam aplikasi dalam kehidupan. Tetapi ada sesuatu yang menghindari kita jika kita fokus pada hal-hal berikut. Saudara, saya tidak akan bisa dengan puas memakai ilmu saya dalam manajemen dan keuangan jika saya tidak belajar teologi. Teologi itu yang benar-benar memuaskan sehingga saya bisa menggunakannya untuk belajar finance. Saudara, karena saudara, di hati manusia ada tempat yang hanya bisa diisi Tuhan sendiri dan tidak ada hal di dalam dunia yang dapat menggantikannya. Saint Augustine berkata, our heart is restless until it rests in you. Saudara, jadi kalau kita tidak mengharap ke surga, kita akan hampa, saudara. Kita harus hampa. Walaupun kita dirangsang, wah kalau saya punya duit segini, saya akan puas. Enggak, saudara. Salomo punya duit luar biasa, tetapi dia tidak puas. Salomo memiliki istri 1000, dia tidak puas. Salomo memiliki harta yang begitu banyak, ketenaran yang begitu banyak, tetapi dia berkata, sia-sia, segala sesuatu sia-sia. Itu artinya apa? Di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan kita, saudara. Nah, saudara, orang yang sudah tahu ini, ada dua cara yang salah yang berurusan dengan fakta ini, dan ada satu cara yang benar. Nah, cara pertama yang salah adalah jalan manusia bodoh. Akhirnya dia rasa kok tambah lama ke traveling ke sini, ya biasa aja. Dia traveling ke sini biasa aja. Dia menyalahkan travel itu, dia menyalahkan tempat itu. Hotelnya sih nggak benar. Dia menyalahkan hal-hal itu sendiri. Dia terus sepanjang hidupnya berpikir kalau saja dia mencoba cinta lain. Atau pergi untuk liburan yang lebih mahal, mungkin saya bisa puas. Atau sekolah tinggi yang lebih prestisius, maka dia benar-benar akan mencoba menangkap sesuatu yang seperti menjaring angin, saudara. Yang hampir semua manusia cari. Sebagian manusia itu pasti bosan, saudara. Tidak puas. Nah, orang kaya di dunia adalah tipe ini.
Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka berlari dari cinta ke cinta, dari benua ke benua, dari ilmu ke ilmu. Selalu berpikir begitu yang terbaru, yang baru itu ada yang nyata. Dan pada akhirnya selalu kecewa. Kecewa, cari yang baru lagi, kecewa, cari yang baru lagi, kecewa. Karena inilah yang Tuhan beritahu kepada kita. Dan pengharapan pada dunia itu selalu mengecewakan. Nah, ada jalan manusia bijak yang kecewa. Dia tahu bahwa apa segala sesuatu yang di dunia ini tidak bisa memuaskan. Dia segera memutuskan bahwa semuanya adalah usaha sia-sia. Tentu saja, seorang yang merasa seperti itu ketika masih muda, sudah menyerah untuk mengejar ujung pelangi. Dia menetap dan belajar untuk tidak berharap apapun yang banyak dan menekan bagian dirinya yang digunakan. Seperti yang dia akan katakan, semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin. Saudara, orang yang berusaha untuk melepaskan keinginan itu akan jauh lebih baik daripada cara orang yang mencari kenikmatan terus tetapi tidak memuaskan. Dan membuat manusia ini jauh lebih bahagia dan tidak terlalu mengganggu masyarakat. Karena dia belajar untuk mencukupkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak cari Tuhan. Tetapi itu cenderung membuatnya menjadi orang yang sombong, tetapi secara keseluruhan dia memahami itulah kehidupan dan menjalaninya dengan cukup nyaman. Memang itu akan menjadi jalan terbaik yang bisa kita ambil. Jika manusia itu udah mati itu tidak ada kehidupan lagi. Dia pintar, dia akan memakai kehidupannya sebagai manusia untuk lebih bahagia daripada orang yang mencari kesenangan. Tetapi kita orang Kristen beda. Seandainya kebahagiaan itu tak terbatas dan benar-benar ada, menunggu kita. Seandainya seorang benar-benar dapat mencapai ujung pelangi, dan hal itu akan sayang sekali jika kita terlambat, saudara, untuk mengetahui hal ini. Bahwa dengan akal sehat yang kita miliki memahami bahwa ada kebahagiaan yang kekal. Pengharapan yang kekal. Karena itu manusia perlu belajar Alkitab untuk ini. Supaya jalannya itu benar-benar dia tahu gitu. Nah, disinilah tentang pengharapan, saudara. Yang ketiga adalah jalan orang Kristen berkata, sebuah makhluk tidak dilahirkan dengan keinginan, kecuali kepuasan karena keinginan itu ada. Jadi kalau misalnya kita dikasih suatu keinginan, tapi tidak ada sesuatu yang bisa memuaskan, itu nggak mungkin. Seorang bayi merasa lapar, ada namanya makanan, ada sesuatu yang memuaskan kita. Seekor itik ingin berenang, ada namanya air. Manusia merasakan hasrat seksual, ada namanya seks. Jadi kalau ada keinginan, pasti ada sesuatu untuk memuaskan itu. Jadi saudara, jika kita dalam kehidupan itu merasakan bahwa jika saya menemukan dalam diri saya keinginan yang tidak dapat memuaskan di dunia ini, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa saya diciptakan untuk dunia lain, yaitu surga, saudara. Karena manusia hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Jika tidak ada kesenangan dunia yang dapat memuaskan saya, itu tidak membuktikan bahwa alam semesta adalah penipuan. Karena kesenangan dunia itu sebenarnya adalah tidak dimaksudkan untuk memuaskan kita. Tetapi kesenangan dunia itu dimaksudkan untuk merangsang kita, untuk menunjuk sesuatu yang kekal. Jadi kita dikasih tahu bahwa kita ada desire untuk sesuatu yang indah, bahwa di surga itu ada sesuatu yang indah. Jadi merangsang, saudara. Jika demikian, saya harus berhati-hati di satu sisi tidak pernah membenci atau menjadi tidak bersyukur untuk berkat duniawi. Karena itu digunakan untuk merangsang, saudara. Dan di sisi lain tidak mengira bahwa untuk sesuatu yang lain di mana mereka hanya semacam salinan atau bayangan atau fata morgana. Ada gunanya. Nah, saya harus tetap hidup dalam diri saya keinginan sekarang yang saya perlu persiapkan untuk sesuatu yang kekal. Dan tidak akan saya temukan sampai setelah kematian. Saudara, ada sesuatu yang kita tidak bisa dilakukan setelah kita mati. Tidak bisa kita lakukan di surga yang dapat kita lakukan sekarang. Yaitu apa, saudara? Menginjil, saudara. Setelah kita di surga, kita tidak akan pernah bisa menginjil lagi. Karena itu yang perlu kita lakukan di sini adalah menginjil. Saya jangan pernah tidak melakukan apa-apa. Saya harus menjadikannya objek utama dalam kehidupan saya. Dan untuk membantu orang lain melakukan hal yang sama. Itu akan memuaskan, saudara. Menginjil, memberitakan firman, menghibur, memberikan pengharapan kepada orang. Tidak perlu menanggapi dengan orang-orang belum dewasa yang mencoba membuat orang Kristen berharap,
surga dengan mengatakan mereka tidak ingin menghabiskan kekekalan dengan bermain harta. Wah, bosan sekali di sana. Salah, saudara. Jawaban untuk orang-orang seperti itu adalah bahwa jika mereka tidak dapat memahami buku yang ditulis untuk orang dewasa, yaitu Alkitab. Di dalam kitab Wahyu, semua perumpamaan kitab suci, kecapi, mahkota, permata, tentu saja hanyalah upaya simbolis untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Nggak ada vocabnya di dunia. Alat musik disebutkan sebagai simbolis karena bagi banyak orang adalah hal yang dikenal dalam kehidupan sekarang yang paling kuat untuk menunjukkan kesenangan dan ketidakterbatasan. Mahkota disebutkan untuk menunjukkan fakta mereka yang dipersatukan dengan Tuhan Yesus dalam kekekalannya, berbagi miliknya, kemegahan dan kekuatan dan kegembiraan. Permata disebutkan untuk menunjukkan keabadian surga. Permata itu apa? Abadi. Diamond is forever. Sesuatu yang tidak bisa karat. Dan betapa berharganya itu. Orang-orang yang mengerti simbol-simbol ini dengan menghabiskan waktunya dalam pendalaman Alkitab. Jadi perlu nanti. Ini akan saya prelude ke kitab Wahyu. Jadi saudara, manusia itu tidak dapat memuaskan dirinya karena ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi Tuhan itu taruh kekekalan dalam hati mereka, artinya manusia hanya bisa dipuaskan oleh sesuatu yang kekal. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan ini tambahan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya akan menguduskan, menyucikan dirinya sama seperti dia adalah suci. Maka di sini ada topik pengudusan, saudara. Nah, saudara, itu adalah prelude dari tentang pengharapan. Pengharapan bukan pengharapan di dunia, tetapi pengharapan di surga. Kenapa? Karena kita tidak akan puas di dunia ini. Saudara, Tesalonika sekarang disebut Tesaloniki, adalah kota kuno Makedonia. Jadi Yunani, saudara, ini utara Yunani yang sekarang menjadi ibu kota Tesaloniki. Melalui ibu kota provinsi Romawi Makedonia, kota ini berkembang karena lokasinya di jalur perdagangan utama ke timur, terus berkembang sebagai salah satu kota terpenting di Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, ini Bizantium, saudara. Jadi ini adalah jalur perdagangan, dan Tesalonika ada di tengah-tengah. Karena itu, ini adalah kota. Kemakmuran dan reputasi budayanya seperti Kaisar Romawi, Galerius, Cicero, dan Lucian selama berabad itu ada di sini. Peninggalan arkeologi yang disubstansiat telah digali dan lengkungan kemenangan Romawi masih berdiri sebagai salah satu landmark kota yang paling terkenal. Jadi waktu Roma menghajar Yunani, Alexander kalah, di sini ada yang nama arkeologi lengkungan kemenangan Romawi, saudara. Ini lengkungannya. Nah, di sini ada tulis conquest-nya. Tesalonika adalah kota kuno. Awalnya bernama Therma dari banyak sumber air panas yang berdekatan dengannya. Nah, Tesalonika didirikan pada 316 sebelum Masehi oleh Jenderal Makedonia, Kassander, yang menamakan kota itu nama istrinya, Tesalonike, putra Philip II dari Makedonia. Jadi saudara tirinya dari Alexander Agung. Ini sebelum Alexander Agung dikalahkan oleh Romawi. Tetapi ketika Roma menaklukkan Makedonia pada tahun 1168 sebelum Masehi, kota itu dijadikan ibu kota seluruh provinsi itu. Pada zaman Paulus, 200.000 orang tinggal di sana. Kebanyakan dari mereka adalah Yunani, tetapi juga banyak orang Romawi, minoritas Yahudi yang kuat, dan merupakan salah satu dari sedikit kota yang bertahan dari era pelayanan kerasulan Perjanjian Baru, saudara. Meskipun kota ini berhasil menahan pengepungan Romawi yang berkepanjangan selama Perang Makedonia, kota itu diambil alih setelah kekalahan umum Makedonia pada pertempuran Pydna pada tahun 168, tadi Romawi. Di sana dalam Perang Makedonia ketiga, Lucius Aemilius Paulus mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Raja Perseus yang memberi Romawi kendali atas Makedonia dan mengakhirkan monarkinya. Jadi pada zaman Paulus itu kota ada di kekuasaan Romawi. Tesalonika dijadikan ibu kota provinsi Romawi baru Makedonia pada tahun 148 sebelum Masehi dan diuntungkan dari pembangunan Via Egnatia, jalan yang ini pada tahun 130 sebelum Masehi yang merupakan rute utama Romawi ke timur menghubungkan kota itu dengan kota Romawi Bizantium. Oke. Diasingkan dari Roma, orator filsafat Cicero yang terkenal
tinggal di Tesalonika selama 58 sebelum Masehi, menjadi kota bebas dengan pembebasan pajak tertentu. Kemakmuran Tesalonika dalam periode ini dibuktikan dengan produksi mata uang yang produktif. Jenderal Romawi Pompei Agung menggunakan Tesalonika sebagai pangkalan selama perang saudara dengan Julius Caesar. Tetapi kota itu terus berkembang meskipun bekas dikalahkan. Saudara, Tesalonika memiliki populasi kosmopolitan dengan komunitas Yahudi yang besar yang dikunjungi oleh Rasul Paulus pada abad 1 Masehi, membuktikan pentingnya kota dalam penyebaran awal kekristenan. Aristarkus, saudara, rekan sekerja Paulus yang ikut Paulus dalam badai kapal, seorang murid Rasul Paulus menjadi uskup pertama di Tesalonika. Jadi gembala Tesalonika siapa? Aristarkus. Reputasi kota sebagai pusat budaya yang berkembang menarik tokoh-tokoh seperti penulis Romawi Lucian Sophius pada abad 2 Masehi. Beberapa gereja dibangun dan benteng kota dibangun kembali dan diperluas sedemikian rupa sehingga kota ini mampu menahan beberapa serangan Slavia selama abad 6 dan 7. Saudara, kita sampai ke pembentukan gereja. Jadi saya jelasin ini dulu. Waktu perjalanan misionaris Paulus yang kedua dengan Silas, di Listra dia angkut Timotius. Nah, pada saat mau ke Bitania, oleh Roh disuruh ke Troas, di sini dia angkut tabib Lukas. Nah, dari tabib Lukas dia ke Filipi dulu, terus ke Tesalonika. Di Tesalonika dia ngajar 3 minggu, diusir, dia ke Berea. Di sini pun diusir, dia pindah ke Athena. Di Athena itu pun tidak dihiraukan sehingga Paulus menetap di Korintus selama 18 bulan. Disinilah Paulus menulis surat 1 dan 2 Tesalonika. Nah, jadi ini ada 4 halaman ayat firman Tuhan, Kisah Para Rasul. Kita harus baca biar kita mengerti ceritanya. Jadi bermula pada waktu Paulus ada di sini, dia itu disuruh pergi ke Makedonia, saudara. Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas. Nah, Troas, Lukas ya. Langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut pada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan berkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi malam itu juga kabur, saudara. Segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Jadi Paulus tiba di Berea, diusir lagi, saudara. Orang-orang Yahudi di kota Berea ini lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi dia nggak serta-merta tolak Paulus punya berita, tetapi mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah benar. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani.
Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datanglah juga mereka ke sana untuk menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius ditinggal di Berea. Orang-orang mengiringi Paulus menemani sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Nah, saudara, Paulus sudah diusir dari Berea, dia tiba di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia ada pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya ke sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Terakhir, saudara, Paulus akhirnya tiba di Korintus dan menetap 18 bulan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus akhirnya singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara di rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberikan firman di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di suatu penglihatan, jangan takut Paulus, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai kamu dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya kamu sebab umatku di kota ini. Maka Paulus bisa tinggal di sana selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Saudara, jika Anda memberikan firman, kalau Tuhan berkehendak, maka Anda tidak akan disentuh. Jadi kita adalah orang-orang yang ikut kehendak Allah. Jadi kalau kita sampaikan aja. Kalau memang Tuhan berkehendak kita tidak dijamah, tidak ada orang yang bisa menjamah kita. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi lagi bersama-sama melawan Paulus dan membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, ya saudara, di dalam Korintus, Paulus menulis kitab 1 dan 2 Tesalonika. Ya, saudara. Nah, terbentuknya gereja di Tesalonika. Tabib Lukas menjelaskan bagaimana Paulus datang ke Tesalonika dan bagaimana gereja didirikan. Ya, Paulus pergi ke Makedonia sebagai tanggapan atas panggilan yang dari Tuhan. Ya, Paulus, Silas, Lukas, dan Timotius, the Fantastic Four, tiba pertama kali di Filipi, di mana mereka memimpin Lydia dan sisi rumahnya kepada Kristus, dan di sana mereka mendirikan sebuah gereja. Paulus dan Silas ditangkap atas tuduhan palsu, dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara, tetapi Allah membebaskan mereka dan mereka mampu memimpin kepala penjara dan seisi rumahnya kepada iman di dalam Kristus. Setelah mendorong orang percaya baru, Paulus dan teman-temannya meninggalkan Filipi. Mungkin meskipun Lukas mungkin tinggal sementara dan menuju kota penting yaitu Tesalonika. Mereka melewati Amfiopolis dan Apolonia, bukan karena mereka tidak memiliki beban orang-orang di kota ini, tetapi karena kebijakan Paulus, cara Paulus mengabarkan Injil adalah untuk melayani di kota-kota besar, dan kemudian orang-orang percaya di kota-kota besar yang menjangkau kota-kota kecil di dekatnya. Seperti Efesus, Paulus belajar ngajar di Efesus, Epapras percaya dan dia membawa Injil itu ke Kolose. Nah, jadi jaraknya kira-kira 100 mil dari Filipi ke Tesalonika. Tugas Paulus adalah untuk membawa Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi.
tetapi dia selalu memulai pelayanannya di antara orang-orang Yahudi. Sinagoga lokal adalah tempat di mana hukum Perjanjian Lama dikenal dan dihormati. Paulus bisa mendapatkan pendengaran simpatiknya di sinagoga, setidaknya sampai mulai ada penganiayaan. Lebih jauh lagi, selalu ada banyak orang-orang non-Yahudi yang takut akan Tuhan di sinagoga, dan melalui mereka, Paulus dapat memulai kesaksian kepada orang-orang bukan Yahudi. Ditambah dengan beban Paulus bagi orang-orang Yahudi, dan sejarah prinsip untuk orang Yahudi dulu, baru kepada orang Yunani, Anda dapat melihat mengapa Paulus dan rekan-rekannya selalu memulai pekerjaan mereka di sinagog. Sangat menarik untuk mempelajari kata-kata yang digunakan Lukas untuk menggambarkan pelayanan publik Paulus di sinagoga. Paulus membicarakan, berarti berargumen dengan menggunakan pertanyaan dan jawaban. Tanya jawab. Mungkin dialog atau tukar pikiran akan menjadi sinonim yang baik. Menyelidiki berarti menjelaskan sehingga mereka mengerti. Paulus akan membaca sebagian dari kitab suci Perjanjian Lama dan menjelaskan artinya dengan diterjemahkan mengacu pada Yesus Kristus dan Injil. Menunjukkan secara harafiah berarti berbaring di samping, yaitu Paulus menempatkan kitab suci di hadapan mereka dengan terstruktur, menunjukkan bagaimana ini ada hubungannya dengan ini. Konteks ini ada hubungan dengan ini. Khotbah berarti mewartakan dan mengumumkan. Jadi Paulus tidak hanya mengajarkan kitab suci, ia mewartakan Kristus untuk orang-orang menerima Yesus Kristus dengan iman. Saudara, kita dapat belajar banyak dari pendekatan Paulus terhadap penginjilan. Dia hanya menggunakan firman Tuhan, dan apa yang dia beritakan adalah Tuhan Yesus. Itu aja, saudara. Dia mulai di mana orang-orang dan memimpin mereka ke dalam kebenaran Injil. Ketika Paulus berkhotbah kepada orang bukan Yahudi, dia mulai dengan Allah Pencipta, karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang kitab suci Perjanjian Lama. Dia melayani di rumah ibadat selama 3 hari Sabat, dan Tuhan bekerja dalam kuasa. Banyak orang percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan, termasuk sejumlah wanita berpangkat tinggi. Namun orang-orang Yahudi yang tidak percaya mulai menentang, dan Paulus serta rekannya harus meninggalkan kota. Mereka pergi 40 mil ke Berea dan di sana ada pelayanan yang baik, tetapi orang-orang Yahudi dari Tesalonika mengikuti mereka dan menyebabkan masalah. Saat itulah Paulus berangkat ke Athena dan dari sana ke Korintus. Berapa lama Paulus melayani di Tesalonika? Apakah pernyataan 3 hari Sabat hanya berarti 3 minggu? Atau bahwa ia berkhotbah di sinagoga hanya 3 minggu tetapi berlanjut di Korintus? Kita tahu bahwa Paulus berada di Korintus cukup lama untuk menerima 2 persembahan misi rumah dari gereja di Filipi. Juga Paulus bekerja di bidang pembuatan tenda untuk menghidupi dirinya sendiri. Saudara, jika Paulus berada di Tesalonika hanya selama 3 minggu, ia pasti mengajarkan doktrin dasar Alkitab kepada orang-orang Tesalonika yang baru. Jadi saat kita mempelajari kedua surat ini, kita menemukan bahwa hampir setiap doktrin utama yang dasar Alkitab itu dari iman Kristen ini disebutkan. Jadi ini doktrin yang muda Tesalonika, saudara. Tapi meskipun pelayanan Paulus di Tesalonika itu tidak lama, itu cukup solid untuk meninggalkan gereja dengan fondasi yang berkembang pesat. Ketika dia pergi ke Athena, Paulus memberi Timotius dan Silas untuk tetap di sana dan membantu gereja baru, dan nanti dia akan bergabung dengannya nanti. Ketika mereka bertemu lagi, Paulus mengirim Timotius kembali ke Tesalonika untuk mendorong orang Kristen dan meyakinkan mereka akan kasih dan perhatiannya. Paulus juga untuk mencoba kembali ke Tesalonika tetapi terhalang. Ketika Timotius bergabung lagi dengan Paulus di Korintus dan memberinya laporan tentang gereja, itulah Paulus menulis 1 Tesalonika. Dia menulis 2 Tesalonika tidak lama kemudian. Saudara, semua latar belakang ini mengajarkan kita beberapa pelajaran yang bermanfaat. Jelas Tuhan akan memakai manusia. Tuhan tidak mengirim malaikat untuk menginjili di Tesalonika. Manusia yang harus menginjili. Dia mengirim seorang rasul Yahudi yang bertobat dan teman-temannya, termasuk seorang pemuda yang sebagian Yahudi, sebagian lagi bukan Yahudi, Timotius. Tuhan masih menggunakan orang-orang yang berdedikasi yang akan mematuhi pimpinannya dan akan membagikan pesannya. Ini pelajaran kedua, Injil masih merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudara, untuk menginjil tidak hanya pembicaraan kita, tapi kuasa Tuhan itu kita harus percaya kuasa Tuhan itu akan bekerja.
Jadi seperti di Tesalonika, tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendirikan gereja di Tesalonika. Kuasa Tuhan itu sangat efektif dalam mengubah kehidupan, dan sebuah gereja didirikan dalam waktu kurang dari sebulan, saudara. 3 minggu. Paulus mengingatkan mereka bahwa Injil datang kepada mereka bukan dengan perkataan juga, tetapi juga dengan kuasa Roh Kudus. Setan masih menentang Injil, menganiaya umat Tuhan, tetapi penganiayaan mendapat menjadi sarana pertumbuhan. Jadi saudara, saat kita mempelajari kedua surat ini, kita akan melihat bahwa Roh Allah menguatkan dan mendorongkan orang-orang kudus yang menderita ketika mereka melewati kesulitan-kesulitan kehidupan Kristen. Saudara, mengapa Paulus menulis dua surat ini? Pertama, dia ingin meyakinkan teman-temannya bahwa dia mengasihinya. Lagi pula dia meninggalkan kota dengan tergesa-gesa pada malam hari dan tidak ingin mereka mengira dia telah meninggalkan mereka. Juga musuh-musuh Paulus itu menyerangkan karakternya dan mengatakan bahwa kepada orang-orang percaya baru bahwa pemimpin mereka, Rasul Paulus, benar-benar seorang penipu serakah yang mengajarkan agama untuk menghasilkan uang. Ada banyak perusuh keliling di Yunani yang melakukan hal itu, dan beberapa menyebarkan berita bahwa Paulus adalah salah satunya. Karena itu, dalam surat ini Paulus meyakinkan para pembacanya akan kasihnya kepada mereka dan ketulusannya dalam melayani mereka. Dia memiliki tujuan kedua dalam pandangannya. Dia ingin mendasarkan mereka pada doktrin-doktrin iman Kristen, khususnya dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tampaknya gereja di sana mengalami penganiayaan berat dan ini selalu merupakan godaan untuk kompromi dan menyerah pada keputusasaan. Dengan mengingat mereka akan kebenaran iman Kristen dan apa yang telah Allah lakukan bagi mereka di dalam Kristus, Paulus mendorong mereka untuk berdiri teguh dan mempertahankan pengakuan mereka, kesaksian mereka akan Kristus yang kuat. Dia juga mendorong mereka untuk hidup kudus, saudara. Ingatlah bahwa godaan untuk amoralitas marak di kota-kota saat itu, dan bahwa dosa seksual tidak dikutuk oleh kebanyakan orang di lingkungan itu. Surat-surat ini juga menekankan kekudusan hidup, sebuah konsep yang juga perlu ditekankan di gereja-gereja saat ini. Orang-orang Kristen baru bingung tentang kembalinya Tuhan Yesus. Paulus telah memberitahu mereka bahwa Tuhan akan kembali di udara dan bawa mereka pulang. Tetapi beberapa dari mereka mati. Orang-orang berkabung ini bertanya-tanya, apakah orang Kristen yang telah meninggal akan dimaksudkan dalam raptur gereja? Tapi ada masalah kedua. Karena penganiayaan di Tesalonika begitu hebat, beberapa orang berpikir bahwa inilah hari Tuhan, udah mau kiamat, saudara. Nah, mungkin ada surat palsu yang menyebabkan kebingungan ini. Maka Paulus menulis 2 Tesalonika untuk menjelaskan doktrin ini dan meyakinkan mereka bahwa hari Tuhan belum tiba. Akhirnya dalam surat ini Paulus berusaha untuk memperbaiki beberapa kelemahan gereja di Tesalonika. Beberapa anggota tidak menghormati pemimpin rohani mereka sebagaimana seharusnya. Yang lain itu karena mereka kirain Tuhan Yesus mau datang, mereka menolak untuk bekerja dengan alasan bahwa kedatangan Tuhan yang segera membuat ini hal yang bahaya untuk dilakukan dalam masyarakat. Saudara, apakah kedatangan Tuhan sudah dekat? Haruskah ada tanda-tanda terjadi sebelum dia dapat kembali? Akankah umat Tuhan harus melalui hari Tuhan sebelum dia dapat kembali? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan Tesalonika. Akhirnya saudara, ini yang bagian terakhir, struktur dari surat Tesalonika. Saudara, setiap surat perjanjian baru memiliki pesan khusus yang memiliki keunikan sendiri. Surat Roma menekankan kebenaran Allah dan menunjukkan bahwa Allah adil dalam berurusan dengan orang-orang berdosa dan orang-orang percaya. 1 Korintus berfokus pada hikmat Allah. 2 Korintus berpusat pada penghiburan Allah. Galatia adalah surat kemerdekaan di dalam Kristus. Filipi adalah surat bertemakan sukacita di dalam Kristus. Efesus menekankan kita kaya di dalam Kristus. Kolose menekankan bahwa kita sempurna di dalam Kristus. Jadi apa pesan khusus dalam surat 1 dan 2 Tesalonika? Ini adalah pesan tentang kembalinya Yesus Kristus dan bagaimana ajaran penting dapat mempengaruhi kehidupan dan gereja kita agar dapat bertumbuh terus lebih rohani. Setiap pasal dalam 1 Tesalonika diakhiri dengan referensi tentang kedatangan Yesus Kristus dan setiap referensi menghubungkan doktrin dengan aspek praktis kehidupan Kristen. Saudara, saya mulai bikin strukturnya. 1 Tesalonika 1 ayat 2-10 berbicara tentang karakteristik apa dari gereja ini yang membuatnya begitu ideal dan menjadi sukacita bagi hati Paulus. Karena gereja lokal terdiri dari manusia yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi beberapa gereja itu lebih dekat dengan sempurna.
dengan idealnya gereja perjanjian baru daripada yang lain. Jadi 1 Tesalonika 2 ayat 10 itu berbicara tentang gereja yang ideal. Dan juga saya beri judul kepastian keselamatan umat pilihan Allah. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1-12, Paulus mengingatkan mereka tentang jenis pelayanan yang dia miliki saat dia mengajar dan merawat gereja yang masih bayi rohani. Karena itu, topik dari 1 Tesalonika 2 ayat 1-12 adalah pertumbuhan bayi rohani. Mulai dari bayi. Pertama, gereja yang ideal. Kedua adalah bagaimana kita bisa merawat gereja yang bayi rohani. Jika kita hidup beribadah dalam Kristus Yesus, kita akan menderita karena Dia. Kita mungkin tidak mengalami penganiayaan politik dan agama sama seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen mula-mula. Jadi saudara, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13-20, Paulus menjelaskan sumber daya ilahi yang kita miliki pada saat penderitaan. Karena itu, topik 1 Tesalonika 2 ayat 13-20 adalah kekuatan dalam penderitaan. Saudara, dalam 2 pasal pertama, Paulus menjelaskan bagaimana gereja dilahirkan dan dipelihara bayi rohani. Sekarang dia berurusan dengan langkah kedewasaan berikutnya, yaitu bagaimana gereja harus berdiri. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1-13, Paulus menjelaskan pelayanan dilakukan untuk membantu orang Kristen yang bayi rohani menjadi dewasa. Karena itu, topik 1 Tesalonika 3 ayat 1-13 adalah kedewasaan dalam kehidupan Kristen. Tetapi kita juga harus yakin untuk berjalan dalam terang. Karena musuh telah memasang perangkap dan jalan memutar untuk menangkap kita. Tentu saja di akhir perjalanan kita akan melangkah kehadiran Bapa di surga. Karena itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1-12, Paulus menjelaskan di dalam kedewasaan kita harus menyenangkan Bapa di surga. Karena itu topik 1 Tesalonika 4 ayat 1-12 adalah menyenangkan Bapa di surga. Saudara, orang-orang percaya di Tesalonika khawatir tentang orang-orang mereka cintai yang telah meninggal. Bagaimana jika Tuhan Yesus kembali? Apakah orang yang mereka cintai yang telah meninggal akan cacat atau dengan cara apapun? Akankah mereka hidup dalam kedatangannya memiliki keunggulan dibandingkan orang percaya yang telah meninggal? Dalam 1 Tesalonika 13-18, Paulus menjawab pertanyaan mereka. Dia mendasarkan dorongan dan kenyamanan pada 5 fakta mendasar tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk gerejanya. Rapture. Kedatangan Tuhan Yesus dan rapture. Karena itu topik 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saudara, ada perbedaan antara orang percaya mencari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan orang-orang dunia. Tema inilah yang dikembangkan Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Tujuannya adalah untuk mendorong orang-orang untuk hidup kudus di tengah-tengah lingkungan pagan mereka. Jadi dari bayi dewasa ini udah mempelai soalnya hidup kudus. Nah, dia melakukan ini dengan menunjukkan perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Karena itu topik 1 Tesalonika 5 ayat 1-11 adalah kekudusan mempelai Kristus. Bagaimana kita membuat gereja-gereja lokal kita lebih rohani bagi kemuliaan Tuhan? Di bagian penutup itu Paulus membahas hal-hal ini. Karena itu topik 1 Tesalonika 5 ayat 1-11 adalah gereja adalah keluarga Allah. Dalam pasal pertama di kitab 2 Tesalonika, Paulus berbagi 3 dorongan semangat di tengah-tengah dengan teman-temannya yang menderita. Karena itu topik dari 2 Tesalonika 1 ayat 12 adalah penghiburan dalam penderitaan. Saudara, seorang telah menipu orang-orang percaya di Tesalonika dengan berpikir bahwa mereka telah hidup pada hari Tuhan. Orang-orang percaya langsung terguncang dengan ajaran ini dan merasa terganggu. Apakah Tuhan mengubah programnya? Bukankah Paulus telah menjadikan mereka pembebasan dari kesengsaraan? Karena itu, topik dari 2 Tesalonika 2 ayat 1-12 adalah kedurhakaan yang harus terjadi sebelum hari Tuhan. Penekanan Paulus adalah pada kebenaran firman Tuhan, berbeda dengan kebohongan besar setan yang telah dibahas Paulus di bagian sebelumnya. Setiap orang percaya memiliki 4 tanggung jawab terhadap kebenaran Allah. Karena itu, topik dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 3-5 adalah tanggung jawab kita terhadap firman Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, penafsiran yang salah dan penerapan yang salah dari kebenaran firman Tuhan dapat menyebabkan masalah yang tidak berkesudahan. Sejarah mencatat kebodohan orang-orang yang menetapkan tanggal, menjual harta benda mereka, duduk di gunung, tidak mau bekerja, menunggu Tuhan kembali. Itu karena salah doktrin, salah pengajaran, salah penafsiran. Ajaran apapun yang mendorong kita untuk tidak menaati ajaran ilahi, bukanlah ajaran Alkitab. Karena itu, topik dari 2 Tesalonika 3
ayat 6-18 adalah berdoa dan bekerja. Dengan itu saudara, hari ini saya presentasikan kurikulum dari surat 1 dan 2 Tesalonika, The Hope of the Gospel. Jadi mulai dari bayi rohani, tumbuh dewasa, datang Tuhan Yesus, mempelai Kristus, dan ini adalah bagaimana kesalahan-kesalahan pengajaran saudara, bagaimana dia menentangnya. Penutup saudara, jadi kita harus katakan seperti orang Tesalonika bahwa Anda telah bertobat dan bahwa Anda ingin hidup bagi Yesus dan di bawah perintah-perintahnya. Itulah pengakuan yang ditanggapi oleh dunia. Jemaat Tesalonika meniru apa yang dilakukan Tuhan Yesus di hadapan Pilatus, memberikan pengakuan yang baik tentang dirinya. Tuhan Yesus bersaksi di hadapan Pilatus bahwa kerajaannya sekarang bukan dari dunia ini, tetapi adalah kerajaan surga. Kerajaannya akan datang dan dia akan menegakkannya pada saat kedatangannya kembali. Dan itulah yang diakui orang Tesalonika. Saudara, pengharapan sejati dari setiap umat Allah adalah pengharapan surgawi, saudara. Yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan berharap akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saudara, orang Tesalonika itu baru aja bertobat. Dengan mereka Anda dapat melihat pengharapan dari iman yang hidup dalam segala keadaan yang menderita, mengandalkan Tuhan, saudara. Sehingga mereka dapat bertumbuh, saudara. Saudara, pengharapanlah yang membuat sesuatu yang membuat dunia ini cemburu. Wah, kamu kok masih ada semangat ya? Oh, kamu begitu hidupnya kok masih bisa kuat ya? Itu membuat dunia cemburu, saudara. Adalah pengharapan. Pengharapan akan melahirkan semangat. Jangan padamkan roh. Roh kita akan dibangkitkan. Dan itu akan membuat kita tahan dalam penderitaan. Dan juga akan bertumbuh dewasa. Menjadi mempelai Kristus, siap untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini adalah kurikulum dari 1 dan 2 Tesalonika. Tuhan Yesus memberkati. Kita mulai yang pertama, kepastian keselamatan umat pilihan Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Sorry ya, agak history ini. Yuk kita doa bersama-sama ya. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh belajar tentang kitab Tesalonika. Bagaimana orang Tesalonika memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Meskipun hidupnya banyak penganiayaan, banyak tantangan, banyak kesukaran yang dihadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami yang malam hari ini ada di kelas ini, belajar dari jemaat di Tesalonika. Semua kami tetap tekun, tetap melayani Tuhan. Bukan karena hidup nggak ada tantangan, tetapi sekalipun hidup penuh dengan tantangan, kami akan terus setia mengiring Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami. Engkau jamah setiap kami. Jamah, Engkau menguatkan setiap kami, Engkau menghiburkan setiap kami. Biar firman yang telah kami pelajari malam hari ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang sudah mengajar kami. Tuhan beri kesehatan, berkati istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati pekerjaan, juga Tuhan berkati pelayanannya. Terus Engkau pakai hamba-Mu, Pastor David Chang, untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar, kami mau akhiri kelas kami malam hari ini. Mari Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari rekan-rekan yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, selamat beristirahat semuanya.